Halo guys, sekarang jam 17.06. Gue baru balik kantor. Ini kantor gue da- di daerah Cakung. Lagi banyak yang pada olahraga ya guys. Oh, kayaknya lagi pada ngejar poin. Sekarang gue mau jemput istri gue. Istri gue lagi di sebenarnya dekat aja sih, kantor kita masih satu kawasan gitu. Ya, sebenarnya dia udah nungguin dari jam setengah lima minta pulang. Tapi karena gua tadi ada kerjaan dan ini baru bisa pulang, ini gua iseng-iseng rekam aja sih. Mungkin perkenalan dulu ya guys ya. Gua Andika Prakoso guys. Saat ini gua lagi iseng mau YouTubean terkait motovlog sih. Ya semoga aja rame ya. Oke, nih istri aku udah sampai guys. Cantik sekali Masya Allah. Nggak dicium. Enggak. Bye bye duluan. Mau ngapain? Mau ikut? Sayang, motornya nggak nyala lagi. Oh, standarnya nggak naik. Duluan duluan. Ya. Kenapa kamu cerita ke Bandung sama ah? Aduh. Oh. Salam Ai. Yang pesanan aku yang ayam bakar udah siap belum? Kemana kita? Kemana kita? Wah, rame. Yang lari rame. Aduh. Mana ya? Aku juga nggak tahu. Main apa ya? Ah? Apa? Balik. Pak. Uh. Jadi mau kemana sayang? Itu ada pakai baby baby viper. Oh, ini Mas Amam. Dan Mas Amam. Sakit dia lagi sakit. Nggak tahu. Radang nggak ya? Iya. Ini sudah keluar. Kita keluar dulu. Makasih. Makasih. Kita menuju ke rumah pulang. Nah, kamu mau makan apa sayang? Kamu mau makan apa? Hmm, apa ya? Apa ya? Ini biasanya kegiatannya, ya biasanya kegiatannya kalau pulang dari kantor kita nyari makan dulu sih.
entah makan apa. Biasanya kalau nggak soto, ayam goreng, bakso, bisa nasi padang kadang atau apa ya. Ya banyak sih. Hampir daerah penggilingan sini oke-oke makanannya. Nih, Pak Paul tuh luar biasa. Pak Paul tuh luar biasa. Dulu tuh. Ya dulu atasan aku. Terus dia tuh PP ke Bogor. Ah, enggak naik kereta. Jadi dari kantor dia naik motor ini terus ditaruh di stasiun parkiran dekat stasiun. Dititipin di situ. Itu. Kayak sehari tuh nginep 5.000 deh kalau nggak salah parkir. Jadi dia bayar dua kali, bayar di sini sama di Bogor 5.000 gitu. Dari rumah ke Bogor naik motor, nitip di parkiran motor, dari stasiun ke kantor naik motor. Gitu. Motornya taruh di parkiran. Kayaknya kalau kayak gitu bisa member sih, beberapa penitipan motor. Kayak bisa 150 sebulan member. Ya bisnis bisnis yang menarik sih sebenarnya parkiran motor tuh. Nggak ada apa? Nggak ada cost untuk perbaikan atau apa itu minim banget sih. 15.000 cuma satu motor, 5.000 satu motor bersih. Ya, bersyukurlah kalian-kalian yang punya tempat penitipan motor. Kalau 20 motor aja udah berapa itu? Udah 200.000. Jadi yang belum tahu rute perjalanan gua pulang itu, gua kalau dari Cakung ke Bekasi di Rawalumbu, gua lewatnya itu Pulau Gebang terminal ya, pinggir tol, nanti nembus ke stasiun Cakung, nanti belok kiri ke arah Rawabebek. Nah, ini sebenarnya tinggal lurus aja sih. Ini jalan apa ya? Montong sih sebenarnya. Karena daerah Jalan Raya Bekasi itu macet, gue lebih memilih lewat jalan sini sih. Ya nggak apa-apa sih, banyak polisi tidur, yang penting nggak macet gitu. Karena kalau macet itu menurut gue eh, buang tenaga lebih banyak sih. Kayak kita harus waspada dari kiri kanan, mobil gede, eh, belum harus sabar orang gitu. Yang nyerobot gitu. Mendingan tuh jalanan lancar gitu, terus ya udah gitu, ngobrol sendiri ya tinggal ngerem gitu. Nah ini stasiun Cakung depan, kita belok kiri dari Cakung ke kiri. Ya sebenarnya stasiunnya di sebelah kanan sana sih, cuma ya karena itu masih bagian dari stasiun Cakung. Oke, jalan lagi. Nah ini tuh udah masuk ke Bekasi sih harusnya. Tadi perbatasannya di jembatan kali sih. Ini kalinya depan sih. Yang ada tulisan RW 014 HBR. Nah itu sebenarnya di kali. Di sini juga gereja banyak banget ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam gereja.
entahlah, gua karena seorang muslim ya jadi nggak tahu sih kenapa gereja bisa begitu banyak dan nggak jadi satu. Kalau masjid kan ya udah masjid dan kita sholat di situ gitu. Apakah cara-cara ibadahnya yang beda atau gimana? Nggak ngerti juga sih. Apa memang ada himpunannya sendiri? Ya, hanya mereka aja yang tahu sih. Ya udah, nanti kita nggak ganggu aja. Nah, kalau di sini sih kalau musim hujan lumayan banjir ya. Sebenarnya nggak tinggi, waktu itu pernah lewat. Cuma harus pelan-pelan aja gitu, biar nggak apa nyipratin orang terus mogok motornya. Soalnya banyak juga yang beberapa motor kemarin pas gue lewat sini pas lagi banjir sih pada ngedorong ya. Nggak tahu mogok atau nggak tahu memang mereka nyari safety biar nggak mogok motornya gitu kan. Karena lumayan sih menurut gua udah semata kaki orang dewasa, ada yang lebih sih spot-spotnya di sini kalau banjir. Wah ribet lah kalau ke kantor kondisi banjir. Ini masih belum tahu nih mau makan apa ini. Jadi makan apa sayang? Mau makan apa jadinya? Eh, tempe. Hmm, ya udah apa? Bubur, bubur Honda, bubur Honda. Ketoprak lagi. Kenapa? Ah? Ya udah aku beli ketoprak ya. Kamu beli apa? Ya, inilah kalau tahu bebek jalanannya pasti banyak orang tidur karena memang jalan ini sebenarnya jalan pemukiman juga sih banyak pemukiman warga. Nah, ini saya tuh kadang-kadang suka ada truk gede kayak gini lewat gitu kan. Sisanya aman aja sih, paling polisi tidur doang dan orang nyebrang. Udah itu aja sih kalau lewat sini. Terus juga di sini tuh banyak jajanan. Jadi kalau misalkan pulang gitu ya makan dulu gitu kan. Makan apa sayang jadinya? Ah, apa ikut aku? Sate mau sate. Sate ayam. Ah, sate kambing. Apa? Oke. Opsi lainnya apa? Martabak, telur. Opsi lain apa? Martabak telur. Ya, kalau nggak buka nasi bebek, martabak telur, nasi goreng lagi, nasi padang, ah, soto, bakmi Jawa, bakmi Jawa, bakmi Jawa, ada di dekat jembatan nol
Kemarin aku lihat. Eh, seafood, seafood. Ya udah aku nasi lele. Aku nasi lele. Aduh, mules lagi. Sayang, aku mules. Mules. Oh iya, ini di daerah Duta Keranji ya. Kenapa gue lihat sini? Karena gue mau ke Galaxy dulu, mau beli makan ketoprak di Galaxy. Salah satu ketoprak rekomen favorit gue sih. Namanya kalau nggak salah tuh ketoprak Bang Yaul. Nah itu ketopraknya menurut gue bumbunya tuh enak dan dia bisa pakai Indomie. Jadi mantap lah. Semoga nggak hujan ya. Mendung banget. Ada yang rekam juga. Wah, lubangnya. Nah, ini kalau banjir di sini kayaknya bisa sampai sepinggang orang dewasa kayak kalau di sini. Jadi kalau banjir sini udah aksesnya ketutup sih, mau mobil mau motor nggak bisa lewat ke sini. Mana kasihan banget itu kemarin udah surut baru beberapa hari banjir lagi di sini. Ya, semoga yang terbaik aja deh untuk warga sini. Bekasi. Bekasi itu ya kota di Jawa Barat tapi gua ngerasa nggak tahu ya padahal salah satu penyumbang pajak tertinggi di Jawa Barat tapi jalannya tuh Masya Allah menurut gua tuh jalan utamanya masih bagusan Bogor loh daripada Bekasi. Entahlah gimana itu ininya. Bogor tuh sekarang jalannya udah bagus-bagus ya. Bekasi itu masih jelek. Oh iya, gue juga dulu kan pernah ngojol ya, jadi udah muter ke mana-mana. Dan gue tuh kalau ke daerah Bekasi tuh kadang-kadang suka males juga gitu. Karena rumah gue Bekasi. Karena banyak ojol itu menyebut Bekasi itu planet gajlukan. Jadi selalu banyak gajlukan gitu kan. Terus jalannya kan ada yang masuk-masuk ke dalam perumahan gitu. Nah, biar lebih cepat. Nah, tapi kan resikonya banyak gajlukannya gitu kan. Ah, kenangan lama. Menarik sih, Bekasi. Ini juga nih di pasar Panji menurut gue juga harus ada perbaikan sih dari pemerintah kota. Banyak soal banyak-banyak yang pada jualan itu di pinggiran trotoar. Nih tolong Pak Tri ya. Pak Tri tolong ini tuh banyak yang di trotoar, malah ada yang beberapa itu bukan di trotoar lagi tapi udah di jalan sih. Pasar Pondok Gede itu mah udah bagus kemarin. Kan rumah gua di daerah Pondok Gede ya. Asli Pondok Gede itu kan. Itu pasar Pondok Gede udah bagus sekarang. Yang jualan-jualan itu udah dirapiin, udah nggak ada yang boleh di pinggir jalan lagi. Nah ini tinggal keranji nih, tolong Patri. Siapa tahu gitu kan bisa lebih rapi Bekasi. Ya terutama inilah kendaraan-kendaraan gede yang masuk ke dalam perumahan yang jalan tidak seharusnya gitu kan. Karena masih bebas aja gitu kendaraan-kendaraan gede truk. Ya efeknya jalan-jalannya itu jadi pada rusak sih. Kan tuh pada jualan pinggir jalan. Ya, akibatnya apa? Macet tuh mobil pada berhenti. Bekasiku.
kan. Pada akhirnya apa? Pada parkir, belanja, berasa drive thru. Dan efeknya perjalanan macet. Ya tolonglah dibantu aja sih dirapikan. Nggak perlu dibongkar, tapi cukup dirapikan aja lah. Pasarnya lebih dibangun lagi. Kemarin tuh gue juga pernah baca sih kalau ternyata eh, pembangunan pasar Kranji itu dikorupsi gitu. Makanya mungkin pedagang-pedagangan masih pada di luar karena efek itu juga. Ya tapi setidaknya tolonglah pemerintah gimana cara biar selesai itu. Nah, efeknya tuh lumayan sih jadi bikin macetnya. Sayangku, sayangku, apakah kamu mau McD? Ya, tapi aku mau ketoprak tetep. Loh, apa mau mie ayam kamu? Mau mie ayam? Harusnya sih masih ya. Mau gak belok nih? Oke, kita belok. Ternyata mie ayam lebih menarik. Kalau nggak ada ya sudah kita beli kos-kosan. Oh iya, menarik sekali. Oh, itu sana. Oh iya benar. Oh iya benar. Rapi. Sini? Enggak. Enggak, sini enggak banjir. Ini tuh tinggi. Lihat apa? Makan apa ke sana turun. Kalau sini banjir itu yang daerah mana bakmi Jawa semana? Ini kan turun nih, ini turun. Ini turun ini. Turunan ini. Pelan-pelan turun 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 turun. Turun kan. Turun. Turun terus nih, turun 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 turun. Nah, ini lebih turun lagi. Yo, hati-hati. Oh, banyak keren nih. Vespanya keren. Apa? Hah? Siapa yang mau ke Malang? Vespanya keren. Klasik. Vespanya keren, klasik, rapi. Ah, Vespa rapi. Uh. Mohon maaf Pak, Bapak nggak ngesen. Tupat sayur sayang, mau tupat sayur itu ada tupat sayur. Kapan punya rumah di sini ya? Kalau ada rezeki pengen punya rumah di sini. Tapi pasti harganya eman. Cuma bisa menghalu aja lah. Ya doa yang terbaik buat kita sekarang. Masya Allah, rumah tuh menurut gua tuh asri, luas halamannya, parkirannya luas. Kapan ya punya rumah sini? Ya doain aja lah guys. Siapa tahu bisa punya rumah dari sini. Ya halu dulu kan nggak apa-apa. Baru rumahnya.
Oh, dijual. Luas tanah 600, luas bangunan 540. Gede banget. Punya rumah 600 meter. Tanahnya itu berapa ya operasionalnya? 6 juta sebulan, 7 juta, kayaknya 10 juta bisa. Tanya dulu, masih ada ke. Oke, sampai mie ayamnya masih harusnya. Ya, gitulah. Di sini minusnya tukang parkir. Ya sudahlah, berbagi rezeki kata orang. Kata tukang parkir. Habis beli mie ayam. Mie ayam, ya menurut gue mie ayam paling enak sejauh ini yang pernah gue coba. Tuh di dekat apa ya? Dekat Masjid Al Azhar lah kalau patokannya, di dekat itu masuk Jaka Sampurna. Nah, ini jadi siapapun yang daerah Bekasi dan cinta mie ayam, gue rekomendasi cobain mie ayam itu sih. Mie ayam Sidodadi. Nih, lewat Lagun, tempat-tempat mall sepi tapi parkirannya selalu ramai. Lagun tuh mall sepi guys. Tapi parkirannya nggak tahu ya kenapa Lagun tuh selalu rame parkirannya. Ya, ya. Kalau kata anak sekarang sih GTTA, iya. Ya paling itu aja sih guys, video gua untuk pertama kali ya. Banyak tidak ada keluh kesah, uh, keluh kesah tentang Bekasi, terus ya lebih ke Keranji sih tadi, terus sama gua kegiatan gua kalau pulang kantor tuh gimana, terus terus sama gua kalau beli makanan favorit itu mana aja sih juga. Ya salah satunya tadi mie ayam itu sih tadi di video. Oke, tunggu video selanjutnya. Mungkin ini bakalan jadi video pertama yang bakal gua upload di channel YouTube gua, untuk touring ataupun jalan-jalan gitu. Ya, oke, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel gua. Belum buka, belum memikirkan untuk menutupnya closingnya bakal gimana. Jadi stay terus di channel gua untuk kedepannya. Aku bakalan jalan-jalan ke daerah Bogor. Oke, thank you.